Hari masih pagi saat Maya membuka mata dan mendapatinya bangun memeluk Amara dari belakang seperti ini membuatnya masih tidak percaya. Perempuan dalam pelukannya ini yang usianya terpaut 10 tahun itu ternyata mampu membangkitkan gairahnya lagi. Ia tersenyum dan mengecup leher belakang Amara. "Sudah bangun?" kata Amara dengan suara serak khas bangun tidur. "Kamu belum jawab. Siapa cinta pertama kamu?" kata Maya lagi. Amara tersenyum nakal dan menggeleng. "Ayolah, kamu bilang cinta pertama kamu itu 3 tahun lalu. Siapa? Siapa sih?" Maya merengek manja sambil mengeratkan pelukannya. Amara kadang-kadang tak percaya kalau Maya berusia 40-an. Selain wajahnya yang sangat cantik, anggun, serta awet muda, tubuhnya juga sangat bagus dan terjaga. Namun, kalau sedang manja dan menginginkan sesuatu, bisa sangat ngeyel seperti ini. Maya sudah menghujaninya pertanyaan itu sejak semalam, dan sekarang masih belum juga mau mengalah. Dan pada akhirnya Amara pun menyerah, lalu menceritakan kisahnya. Ia mengatakan bahwa kalau dulu, saat pertama kali bertemu dengan cinta pertamanya, ia tidak tahu siapa namanya. Tapi sekarang aku tahu siapa namanya. Namanya adalah Maya. Maya bingung dan mengernyitkan dahinya. Kamu adalah cinta pertamaku di pandangan pertama. Kata orang, cinta pertama biasanya tidak akan berhasil. Tapi aku berharap kamu juga akan jadi cinta terakhirku. Masih meninggalkan kebingungan di wajah Maya, Amara kemudian mengecup keningnya. 3 tahun lalu? Kapan? Apa kita pernah bertemu? Kata Maya semakin penasaran. Lalu Amara melanjutkan ceritanya. 3 tahun lalu, aku melihat seorang perempuan yang begitu cantik di antara deras hujan berteduh di sebuah halte. Rambutnya yang sedikit basah membuatnya semakin terlihat seksi. Saat itulah pertama kalinya hatiku berdebar. Tapi aku masih seorang pengecut. Hal paling berani yang bisa aku lakukan hanyalah memberinya sebuah payung. Beberapa waktu setelah itu aku melihatnya lagi di depan sebuah klinik bersalin. Masih dengan getaran yang sama, aku memperhatikannya cukup lama. Kemudian aku berpikir, dia sedang hamil. Entahlah, untuk memeriksakan kandungan atau untuk aborsi. Namun satu hal yang aku tahu pasti, aku pasti tidak mungkin mendapatkannya. Maya menyimak Amara dengan takjub. Entah takdir apa yang sedang berputar di sekelilingnya dan Amara. Kemudian Amara melanjutkan, dan kini setelah kita bertemu lagi, dan kamu tidak punya siapa-siapa selain Amara, akhirnya aku memberanikan diri. Kemudian Amara kembali mengecup bibir Maya. Ya Tuhan, ternyata anak berandal itu kamu, jawab Maya tertawa tidak percaya. Kamu ingat? Enak aja berandal, kata Amara menyangkal. Aku ingat, serius deh kamu terlihat seperti anak berandal waktu itu. Ternyata kamu juga awet muda ya, kata Maya mencubit pipi Amara. Tapi aku tidak tahu kalau kalian orang yang sama, sebab saat hujan malam itu, aku tidak begitu jelas melihat wajahmu. Ternyata kamu memang anak nakal ya dari dulu. Maya terus saja menggoda Amara. Kenyataan yang diceritakan Amara membuat Maya semakin mencintai Amara, bahkan menghapus keraguan yang sempat hadir
Ketakutan tentang rentang usia mereka yang sangat jauh, ketakutan tentang kenyataan bahwa ia punya seorang anak, tapi kini semuanya sirna seketika. Amara ingin punya masa depan dengan Maya. Memiliki Maya membuatnya juga harus memiliki Yura. Maka ia juga harus memikirkan anak mereka jauh ke depan. Maka Amara memutuskan menjual barnya dan menggantikannya dengan kafe. Dengan pengalaman mengelola bar, cukup baginya untuk belajar mengelola kafe. Namun kini ada satu hal yang masih mengganjal dalam hati Amara. Ia sudah terlanjur sangat menyayangi Yura seperti anaknya sendiri. Ia bingung, takut dan khawatir jika suatu saat ayah anak itu mengambilnya. Jangan khawatir. Kami adalah milikmu. Yura adalah anakmu. Kamu tahu, kalau bukan karena kamu, Yura tidak mungkin lahir ke dunia ini. Amara bingung dengan kata-kata Maya. Kemudian Maya melanjutkan, saat itu aku berniat membuang Yura. Aku masih tidak yakin bisa jadi ibu yang baik. Namun ada anak berandal yang meyakinkanku. Berkat perkataanmu waktu itu, aku akhirnya melahirkan Yura dan membesarkannya sampai sekarang. Yura adalah milikmu, milik kita. Dan tidak ada seorang pun yang berhak mengambilnya dari kamu. Kata-kata Maya barusan sangat melegakan hati Amara. Kini ia merasa yakin dan leluasa mencurahkan semua kasih sayangnya untuk dua perempuan cantik dalam pelukannya ini tanpa keraguan lagi. Kita berjumpa di ruang hampa, udara yang ada hanya seberkas cahaya. Kita meramu rindu yang mulai membatu menjadi baru dan tak lagi semu. Berbagi rasa, entah apakah namanya. Berbagi kata, entah apakah rasanya. Inikah cinta atau hanya rasa yang tak punya nama dan akan menghilang? Ataukah luka yang masih terbuka? Kau tawarkan cara, bagaimana jika kita jelajah asa?